Industri IT Indonesia sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, Bapak Ong Pedopo Winoto, CEO Omega Soft. Selamat pagi, Pak Ong. Selamat pagi, Pak Vicky. Apa kabar? Sehat, Pak Vicky. Apa kabar juga? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di segmen Create Up di Power Breakfast. Pak Ong, bicara mengenai industri digital ataupun mungkin spesifiknya IT lah, karena ekonomi digital nampaknya IT juga ada di dalam situ. Betul, begitu. termasuk gitu ya di dalamnya. Betul. Ini apa yang kemudian Pak Ong baca sehingga kemudian Omega Soft berdiri dari awal didirikan sampai dengan hari ini? Apakah kemudian marketnya sangat-sangat menarik gitu sehingga bisnisnya terus running sampai dengan sekarang? Ya, kalau secara potensi bisnis meningkat terus ya, apalagi di kondisi pandemi seperti ini, jelas penjualan secara offline itu kurang bisa menguntungkan di kondisi pandemi seperti ini. Jadi digital atau bisnis di IT ini sangat menjadi tulang punggung dalam kondisi pandemi ini menjadi semakin nyata, apalagi dalam 1 tahun, 2 tahun mendatang pandemi ini masih belum tuntas ya diprediksi seperti itu. Maka basis IT itu sangat menjadi penting sekali untuk perekonomian di Indonesia. Oke, Pak Ong. Tapi sebenarnya ketika Omega Soft ini hadir, kira-kira kemudahan apa sih yang bisa didapatkan oleh para konsumen gitu ketika menggunakan software ini? Ya, kalau di Omega Soft sendiri kami memposisikan diri menjadi toko online. Dari semulanya adalah aplikasi kasir. Jadi kami melakukan transformasi juga menyediakan aplikasi toko online untuk para UKM, pelaku bisnis. Itu menjadi alternatif yang berbeda dibandingkan marketplace yang naik duluan. Ya. Oke. Kemudahan apa yang bisa didapatkan lah oleh klien dari Omega Soft sendiri pada saat mereka menggunakan sistem yang dibuat oleh Omega Soft, Pak Ong? Ya, dengan adanya fitur aplikasi toko online, tentunya pemilik usaha menjadi lebih dekat dengan konsumen. Karena konsumen dalam melakukan transaksi order pembelian itu terintegrasi dengan sistem kasir yang ada di Omega Soft. Sehingga data dari pelanggan seperti alamat, nomor telepon, ulang tahun mereka, itu bisa diperoleh oleh pemilik bisnis. Sehingga intimasi dari kedekatan antara pemilik bisnis dengan konsumennya itu menjadi lebih dekat. Dan itu menjadi alternatif yang penting dibandingkan mereka menggunakan marketplace. Ya, Pak Ong, ini sebenarnya ketika para konsumen ya atau para klien ini menggunakan Omega Soft, tentunya kan ada beberapa kemudahan yang bisa didapatkan. Tapi ini akan berdampak nggak sih kepada efisiensi karyawan atau SDM itu sendiri, Pak Ong? Ya, memang dengan adanya sistem IT yang dibutuhkan saat ini adalah full integrasi ya. Akibatnya adalah penghematan dari sumber daya manusia. Karena integrasi tidak perlu banyak pekerjaan dari manusia untuk melakukan input ulang. Seperti itu. Jadi ini berdampak tantangan kompetitif dan juga kebutuhan dari efisiensi ya di kondisi pandemi ini menjadi pertimbangan penting bagi para pemilik bisnis. Oke, tapi ini sebenarnya menjadi salah satu solusi juga mungkin ya di tengah pandemi bagi para pelaku usaha ya Pak ya? Oke. Ya, Pak Ong, ini tingginya kemudian market ataupun potensi market industri IT di Indonesia tidak kemudian hanya disadari oleh beberapa player saja begitu. Ini juga kayaknya juga disadari oleh banyak provider sistem IT lah. Nah, persaingannya gimana sih Pak Ong, dan apa strategi dari Omega Soft sendiri untuk kemudian dapat bertahan di tengah persaingan yang cukup ketat ini? Ya, karena kondisi pandemi ini merata, maka kebutuhan sistem IT ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga terjadi di daerah. Jadi Omega Soft memposisikan melakukan ekspansi di berbagai daerah lagi, tidak hanya di kota-kota besar. Jadi mengarah ke blue ocean nanti, mengarah ke market yang masih kosong. Oke, tapi kedepannya rencana ekspansi pasti ada dong Pak? Ya, ke daerah-daerah lain,
Kemudian nanti kalau dari produk, kami sudah masuk ke produk keuangan untuk koperasi. Karena di kondisi ekonomi ini koperasi menjadi salah satu hal pentingnya. Karena fintech maupun pinjaman online kan sudah marak. Koperasi sebagai alternatif sudah memerlukan sistem IT yang kuat. Soal keamanan, seberapa amankah kemudian sistem yang diberikan lah kepada Omega Soft untuk klien supaya secara data transaksi dan lain sebagainya itu tidak kemudian akan bocor dan juga mungkin sampai ke pihak yang tidak bertanggung jawab begitu? Ya, untuk sistem keamanan kami menggunakan VPN jalur tersendiri untuk akses ke server kami. Itu yang membuat Omega Soft menjadi lebih secure dibandingkan produk dari yang lain. Kemudian untuk data kami melakukan enkripsi, jadi untuk data-data keamanan konsumen, terutama data identitas konsumen ya, itu menjadi penting sekali untuk dienkripsi, jadi tidak bisa diakses. Kalaupun data pun bocor, itu masih dalam bentuk terkunci seperti itu. Karena ini yang juga cukup penting begitu ya. Mengenai transparansi transaksi sendiri ini gimana nih Pak Ong? Karena ada saja kemudian kalau kita pakai sistem yang manual ada celah-celah terjadinya miss atau celah-celah terjadinya fraud yang dilakukan oleh misalnya SDM begitu ya. Nah, dengan menggunakan sistem ini sejauh mana transparansi ini juga bisa didapatkan oleh klien? Ya, jadi memang untuk fraud ya, itu ada beberapa tahapan ya. Fraud yang ada di kasir maupun fraud yang ada di inventory. Jadi kalau di kasir kami mendeteksi apabila ada gerakan dari kasir melakukan inputan tapi tidak dilakukan secara benar, itu kami ada history log-nya. Jadi kami tahu bahwa ada potensi dari kasir ini melakukan kecurangan. Biasanya umumnya tidak memberikan struk seperti itu. Oke, Pak Ong, satu pertanyaan terakhir ini bagaimana harapan dari Pak Ong sendiri untuk industri IT tanah air ke depannya, Pak? Ya, untuk industri tanah air, IT sangat terkait dengan infrastruktur internet ya. Jadi kami lihat di daerah-daerah ini sudah tersambung, namun kestabilan masih menjadi problem. Yang kedua adalah dorongan pemerintah terhadap startup IT untuk pendanaan. Karena kami lihat di sini masih alternatif pendanaan untuk startup IT masih kurang banyak ya, sama sekali dibandingkan di luar negeri. Itu aja. Oke, jadi artinya memang ada harapan dari pelaku usaha kepada pemerintah untuk mendorong terkait dengan akses permodalan dan juga pendanaan ke depannya ya Pak ya? Benar. Baik. Ya. Pak Ong, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sukses selalu untuk Omega Soft. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Ong. Sehat selalu Pak. Terima kasih Bu Ani. Ya.